Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar jemaat Tuhan? Oke, saya percaya semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan dia. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, kesehatan dalam menghadapi semua hal. Amin. Oke, kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puja dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik, sebab bahwasannya Kau Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini kami mau meninggikan Kau Tuhan, kami mau menaikkan segala pujian-pujian kami kepadamu, kami mau berada diam di dalam hadirat-Mu, bersekutu bersama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah dalam ibadah kami malam hari ini dan berkati ibadah kami dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, ajarku berdiam. Haleluya Tuhan. Kami mau selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Kau mau selalu berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu Yesus. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana Kau menanti, di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Amin. Oh, ku dan bahagia
Biar dalam segenap hidup kita, kita mau selalu berdiam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya dekat dengan-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan tenang. Dalam segala kondisi apapun, jika ada Tuhan bersama kami mampu melewati semuanya itu Tuhan. Tetaplah Engkau bersama-sama dengan kami dan jangan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini rindu kami. Mari kita katakan. Dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, ada rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, hanya dekat, hanya dekat Allahku, ada kekuatan
kami penuh kerinduan untuk menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami memuji-Mu, jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jiwa kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau selalu berada tenang di dalam-Mu Tuhan. Tenang jiwa kami jika berada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sebab Engkau-lah perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu, ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Amin Tuhan. Biar dalam hati kami memiliki kemauan untuk melakukan semua kehendak Bapa dalam kehidupan kami, mengikuti semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, terima kasih untuk kami boleh memuji menyembah-Mu Yesus. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang kami dengar malam hari ini boleh menuntun kami, menjadikan kami umat yang semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Kami berdoa dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam buat kita semua umat Tuhan yang boleh hadir malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Biarlah segala pujian dan penyembahan yang tadi boleh kita naikkan di hadirat Tuhan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan.
Biar firman Tuhan yang kita dengar hari ini pun boleh menguatkan setiap kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, firman Tuhan terambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kita mau berikan judul malam hari ini adalah melakukan yang terbaik, ya. Kita mau belajar untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita langsung saja membaca firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Untuk firman Tuhan yang boleh kita baca. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita semua sama-sama akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus melakukan yang terbaik. Kehidupan kita. Hari ini kita dinasihati dan diajarkan bahwa semua perbuatan kita bukanlah untuk berpusat pada diri kita sendiri. Bukan berpusat kepada aku atau saya, tetapi kita melakukan segala perbuatan kita, melakukan yang terbaik itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Allah, ada satu lagu yang menyatakan bahwa aku diciptakan untuk menyembah, ya kan? Kita adalah manusia kita adalah ciptaan Allah yang dipakai untuk menyembah Tuhan. Kalau di Mazmur saja digambarkan bahwa semua ciptaan Tuhan, gunung-gunung bisa melompat-lompat, ya kan? Pohon-pohon bernyanyi memuji Tuhan, apatah lagi kita, ya kan? Lebih lagi memuji menyembah Dia, ya kan? Memuliakan Dia dengan apa? Bukan hanya dengan bibir mulut kita, bukan hanya dengan apa yang kita katakan, tapi lebih daripada itu adalah perbuatan kita. Sejatinya apa yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan Allah. Segala tindakan kita dan perbuatan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, ya, memuliakan Allah. Namun seringkali apa yang kita lakukan tidak seperti apa yang Allah mau. Karena apa? Memang kecenderungan kita masih untuk melakukan apa yang jahat. Namun apa yang tidak baik. Namun kita akan belajar untuk semakin hari semakin sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna. Amin. Kita tidak ada di dalam kubangan itu terus, namun kita mau bangkit, kita keluar dari kubangan itu, kita bersihkan diri kita dan kita semakin serupa dengan Bapa kita. Amin. Dalam segala perbuatan kita, dalam segala perkataan kita. Malam hari ini mari kita akan belajar beberapa hal tentang perbuatan baik ini. Ada dua hal yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Kita dalam perbuatan baik ini berarti kita menunjukkan sebuah teladan, menunjukkan sebuah contoh, ya, contoh hidup kepada orang lain, teladan hidup kepada orang lain, baik itu kepada orang di sekitar kita maupun orang-orang yang mungkin hanya sekedar kita lewat gitu kan. Contohnya tetangga kita yang kita orang-orang yang agak jauh dari rumah kita, mungkin enggak setiap hari kita bicara sama mereka, namun kita sering kali lewat. Tapi kalau dengan perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan, apakah mereka bisa melihat contoh hidup yang baik dari kita? Tentu kita tidak bisa mencontohkan teladan itu. Kita tidak memberikan teladan yang baik sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada beberapa hal, ada dua hal saja malam hari ini yang akan kita pelajari dari nats firman Tuhan malam hari ini. Rasul Paulus
menggunakan kata-kata yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara dalam menggambarkan bagaimana kita harus melakukan perbuatan baik. Dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dia pakai kata yang luar biasa, memiliki makna yang dalam buat kita semua. Dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati malam hari ini. Apa yang boleh ditunjukkan oleh Rasul Paulus, dia katakan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat kalau nggak salah di ayat 18 sampai 22 itu dikatakan bahwa kalau dalam hal ini dia memberikan rujukan bahwa kita itu melakukan segala sesuatunya itu, baik itu kepada keluarga, kepada siapa saja, kepada orang-orang yang di sekitar kita, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan aktivitas kita semua melakukannya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Hal pertama, langsung saja, hal pertama yang boleh kita pelajari hari ini yaitu pertama, berbuat baik dengan segenap hati. Tetap di dalam ayat tadi, Kolose 3:23, poin pertama yang kita boleh dapatkan dari firman Tuhan malam hari ini yaitu yang pertama, berbuat baik dengan segenap hati. Untuk poin ini kita diajarkan untuk melakukan perbuatan baik dengan segenap hati. Di sini dikatakan bahwa dengan segenap hati berarti bersungguh-sungguh, penuh dengan totalitas, ya kan? Tidak setengah-setengah. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris yang saya baca itu memakai kata, saya tidak bacakan ya, tapi saya lihat di situ menemukan kata antusias. Nah, di situ bukan bilang dengan segenap hati, tapi di situ bahwa lakukanlah pekerjaan itu dengan antusias. Jadi dalam ayat ini kita dinasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita dengan penuh antusias. Jadi kalau segenap hati tapi tidak ditunjukkan dengan antusias, saya rasa itu masih belum bisa melengkapi perbuatan baik kita. Tapi ketika kita melakukan itu dengan antusias, melakukan itu dengan terus-menerus, tanpa perbantahan, kita melakukan itu dengan tanpa membanding-bandingkan, saya percaya bahwa pekerjaan kita, perbuatan baik kita itu akan berdampak, akan memuliakan nama Tuhan. Ya, dari apa yang kita kerjakan. Contohnya ya, saya ini kan seorang guru. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak melakukan perbuatan pekerjaan saya dengan baik dan juga tidak melakukan dengan antusias, apa jadinya anak-anak yang saya ajarkan gitu kan. Apalagi yang saya ajarkan ini anak TK, bukan anak SMA yang biasanya kalau atau SMP SMA yang kita hanya teriak, "Hei, diam!" Itu langsung diam. Kalau anak kecil kan kita tidak seperti itu. Saya tidak hanya dari depan kelas, "Hei duduk," kayak gitu. Saya enggak bilang, "Hei duduk," gitu sama, tapi harus sampai berbuat. Di situ berbuatnya pun saya harus angkat dia dan saya dudukkan di tempat duduk. Ya kan? Kalau saya tidak berbuat dengan kebaikan, saya pergi, saya tarik gitu kan. Tapi kalau dengan perbuatan baik, dengan contoh yang saya tunjukkan, ayo duduk seperti saya duduk, terus saya angkat dia dan saya dudukkan dia, dia melihat, cara yang benar itu ketika belajar adalah bukan lari-lari tapi duduk gitu, ya kan? Jadi ketika saya tunjukkan apa yang saya lakukan dengan baik, dengan antusias, ketika saya pun mengajar dengan antusias, anak-anak pun di sana bisa semangat dengan belajar, ya kan? Kalau saya datang, "Halo, selamat pagi anak-anak," apa jadinya anak-anak langsung tidur semuanya anak-anak ya. Tapi kalau saya harus antusias dalam mengajar supaya anak-anak semangat dalam belajar. Jadi semuanya itu kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan seluruh antusias, dengan semangat. Bapak Ibu Saudara dalam setiap pekerjaannya dimanapun berada, apakah jabatan Bapak Ibu Saudara punya jabatan tinggi ataupun saya biasa-biasa aja, atau saya ini kan hanya pegawai biasa, saya ini kan apalagi saya ini hanya maaf, saya ini hanya seorang office boy, office girl, udahlah pekerjaan saya nggak dianggap orang.
Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun jabatan tinggi tapi kalau tidak melakukan yang terbaik tetap saja menjadi cemoohan, benar? Kalau orang-orang yang kita bilang punya jabatan tinggi, kalau mereka korupsi apa yang terjadi? Kan mereka juga menjadi olok-olokan, benar? Dalam perbuatan mereka, mereka tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Mereka punya jabatan, tapi jabatan mereka menjadi apa? Olok-olokan, menjadi ejekan, ya kan? Tidak menjadi contoh yang baik, tidak menunjukkan teladan yang baik sebagai seorang pejabat. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita sekalipun pekerjaan kita istilah orang dipandang sebelah mata, tapi kalau kita melakukan dengan segenap hati, percayalah bahwa Tuhan memperhitungkan itu semua. Seperti kalau dalam pekerjaan Tuhan kan juga sama, di dalam pelayanan di gereja juga kan, kalau di dalam Alkitab juga dikatakan dalam kita melakukan apapun yang kita perbuat, mau jadi worship leader ke, mau jadi pemusik ke, mau jadi bagian atur-atur kursi ke, semuanya punya upah yang sama, yaitu apa? Hanya satu dinar, ya kan? Gak ada lebihnya. Gak ada bilang WL nanti dapat 2, Bapak Gembala nanti dapat 3, enggak. Ataupun yang pemain musik nanti dapat 5, enggak. Semuanya satu. Baik itu yang atur-atur kursi, kalau kita melakukan semua dengan segenap hati, kita semua punya upah, kita semua punya bagiannya di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini apapun yang menjadi kehendak Bapak, apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, lakukanlah dengan segenap hati kita. Contoh seperti Yesus, dia melakukan semua pekerjaan Bapa sampai selesai. Amin. Kalau yang kemarin kita dengar firman Tuhan dari Bapak Pendeta George Ferry, dia mengatakan bahwa kita tidak melakukannya dengan ikhlas, tapi kita melakukannya dengan kerelaan. Yesus itu bukan ikhlas melakukan pekerjaannya sampai mati di kayu salib, tapi dia melakukannya dengan apa? Kerelaan. Dia melakukannya sampai rela mati, bukan sampai ikhlas mati di kayu salib. Tidak kan? Pakai kata dia rela mati di kayu salib. Dan itu menjadi contoh bahwa dalam segala pekerjaan berarti sampai titik darah terakhir, sampai titik darah penghabisan, ya istilahnya sampai hancur-hancuran lah kalau untuk kita mau berikan yang terbaik. Jadi kita tidak tidak menunjukkan untuk bahwa kita mau dilihat orang melakukan perbuatan baik, namun kita melakukannya itu untuk Tuhan, karena apa yang kita lakukan Bapa yang berkenan atasnya, bukan manusia yang berkenan atasnya setiap perbuatan baik kita. Ya, di dalam firman Tuhan malam hari ini juga kita diingatkan tentang melakukan perbuatan baik dengan sepenuh hati itu hampir sama seperti bilang seperti ini ada di dalam 1 Yohanes 2:6 berkata seperti ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti sama seperti Kristus telah hidup, berarti cara hidup Kristus, perbuatan Kristus itu harus ada di dalam dia ketika dia berbicara bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ada di dalam pekerjaan kita, tunjukkan bahwa kita punya Kristus, kita melakukan segala sesuatunya dengan terbaik, kita melakukan semuanya dengan baik, dengan antusias, dengan segenap hati, tidak dengan persungutan, tidak dengan perbantahan, tidak dengan membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lain. Namun kita melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa pandang, oh nanti dari sana ada pujian sebelah kiri, sebelah kanan ada pujian. Enggak, tapi kita lakukan tertujunya hanya kepada Tuhan. Jadi apa? Segenap hati kita, seluruh kehidupan kita dengan penuh antusias, kita melakukan semua pekerjaan termasuk perbuatan baik kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat juga di kalau yang ada yang firman Tuhan di dalam yang Yesus tentang, kalau nggak salah tentang mereka bertanya tentang hukum manakah yang harus dilakukan kepada yang harus hukum
mana yang harus dilakukan gitu kan tentang 10 hukum Taurat. Namun Yesus berkata seperti di dalam Ulangan 6 ayat 5 dia kutip itu dan dia terangkan di Matius 22 ayat 34 sampai 40 di situ tentang dia menunjukkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi ketika kita bilang kita melakukannya segenap hati, berarti kita melakukannya untuk Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Kekuatan, akal budi, kemampuan, semuanya kita lakukan yang terbaik, ya, melakukan yang terbaik. Oke. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita berbuat dengan segenap hati kita dan semuanya kita tujukan hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, hal yang kedua yaitu melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik seperti untuk Tuhan, ya. Melakukan perbuatan baik seperti untuk Tuhan. Ini adalah sebuah ajakan yang benar-benar untuk bersungguh-sungguh dan di situ menuntut kerelaan kita tanpa bantahan. Seperti yang tadi saya sudah contohkan sebelumnya tentang Yesus yang rela mati di kayu salib. Ya, di situ Yesus melakukan semuanya dengan kerelaan. Namun di ayat 17 sebelumnya dari ayat ini, di situ Rasul Paulus mengajak jemaat Tuhan yang ada di Kolose, dia bilang begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi semua perbuatan baik kita itu tertujunya di dalam nama Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Ditujukan kepada Tuhan Yesus dan untuk memuliakan Dia. Jadi kita lakukan semuanya itu yang tadi, lakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Itu berarti perbuatan baik kita hanya karena kekuatan Tuhan Yesus, hanya kekuatan Tuhan. Di dalam segala ucapan syukur kita pun itu hanya karena Tuhan. Di dalam sukacita kita pun itu semua karena Tuhan. Jika kita lakukan semuanya itu karena Tuhan, saya percaya di dalamnya kita tidak lagi ada bantahan, tidak ada lagi paksaan. Namun yang ada hanya kerelaan. Karena apa? Kita tujukannya hanya kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Kita menyadari betul bahwa kehidupan kita adalah untuk berbuat hanya untuk Tuhan. Tujuannya hanya untuk Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya juga contohkan bahwa dalam pekerjaan kita sekalipun kita tidak dilihat oleh orang, dipandang sebelah mata oleh orang, tidak dianggap oleh orang-orang yang orang lain, percayalah ketika kita melakukan semuanya itu berarti kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti seorang janda yang memberikan persembahan, dia hanya mempersembahkan beberapa, tetapi para ahli Taurat dengan angkuh, dengan jumawa membawa persembahannya dan sambil bunyi ting, ting, ting. Nah, setiap persembahannya biar diperlihatkan, orang-orang boleh dengar tuh. Ada bunyi dentingan uang yang masuk ke situ dan bisa dihitung tuh berapa dentingan yang masuk. Sedangkan perempuan ibu janda ini hanya memberikan 2 saja dan itu semua Yesus katakan bahwa itu dia berikan dengan segenap apa yang dia punya, segenap apa yang dia miliki, dia bawa, dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan pekerjaan kita dengan segenap hati, kita melakukan dengan segenap hati, itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Dan dampak dari kita memberikan persembahan kita dalam pekerjaan kita yang terbaik, perbuatan kita yang terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Ya kan? Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan itu Tuhan sudah. Saya percaya bahwa ketika kita punya pekerjaan sekalipun itu adalah office boy, office girl, itu adalah pemberian yang baik bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita, untuk kita memuliakan Dia. Kita tidak tahu waktu dan kapan Tuhan akan membuat kita naik melejit tinggi. Namun mari kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita dan kita lakukan itu sebagai persembahan kita, sebagai ibadah kita kepada Tuhan.
pekerjaan kita dan perbuatan baik kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Dan semua apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Akan mendapatkan upah bagi kita, entah kapan, entah melalui gaji kita, ataupun melalui hal-hal yang lain yang Tuhan berikan. Lewat sukacita kita, damai sejahtera kita yang Tuhan berikan. Itu semua pemberian daripada Allah atas setiap persembahan yang terbaik yang kita berikan. Setiap perbuatan baik yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Di nama Tuhan, biar malam hari ini apa yang boleh kita renungkan ini boleh menjadi tuntunan bagi kita semua. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menuntun setiap kehidupan kita untuk boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat berbuat baik dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Kuberikan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Tuhan, kami mau beri yang terbaik, firman-Mu yang kami dengar. Apapun yang Tuhan telah perbuat bagi kami adalah yang terbaik. Dan giliran kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, tidak memandang kiri dan kanan, tidak membanding-bandingkan, tidak melakukan perbentahan dengan segala apa yang kami lakukan. Namun kami mau melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kuberi yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kuberi yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, amin bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, lagi katakan ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu Yesus. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kami mau beri yang terbaik, kami mau beribadah yang terbaik, kami mau bekerja yang terbaik, kami mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena Tuhan yang sudah melakukan hal baik dalam hidup kami, hal-hal terbaik Tuhan lakukan dalam hidup kami. Mampukan kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, kami mampu melakukannya. Bukan kekuatan diri kami, bukan keakuan kami, bukan karena kami Tuhan, namun karena Tuhanlah kami mampu melakukan yang terbaik. Yesus, terima kasih Tuhan.
Dan biar yang kami lakukan ini boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Perbuatan kami lakukan seperti untuk Tuhan. Apa yang kami kerjakan kami lakukan untuk Tuhan, bukan untuk kami, bukan orang di sekitar kami. Luruskan motivasi kami Tuhan, luruskan hati kami, luruskan pikiran kami Tuhan dalam melakukan setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kekuatan-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk selalu melakukan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam segala kekurangan kami Tuhan, kami percaya Allah kami yang sempurna akan menyempurnakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dan semua umat-Mu yang mendengarkan malam hari ini Tuhan Yesus boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Allah untuk melakukan segala sesuatunya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk waktu ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami semua, kami percaya dengan iman kami mendapatkan lawatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini, amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah menjadi berkat buat ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Dewi di dalam segala pekerjaan, aktivitas keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada semua jemaat Tuhan yang sudah beribadah di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulan, masa depan, pekerjaan, keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada seluruh tim pelayanan yang sudah melayani malam hari ini, baik yang di studio maupun aser virtual. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman buat kita, besok di hari Minggu ada ibadah raya dan juga ibadah sekolah minggu di jam 10 pagi di ruang Anggrek 2 Kondominium Taman Anggrek, dan juga ada ibadah secara online lewat channel YouTube GBI Taman Anggrek dan juga lewat Instagram GBI Taman Anggrek. Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah bersama, dan juga di hari Selasa ada fit.com atau komsel yang dilakukan di jam 8 malam lewat Zoom, dan link akan dibagikan di hari Selasa. Di hari Sabtu ada ibadah praise and worship di jam yang sama seperti malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu, dan juga bagi jemaat Tuhan yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan, boleh memberikannya lewat nomor rekening yang telah tersedia. Dan juga mari kita selalu mendukung pelayanan Tuhan ini lewat like, comment, dan subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek, dan juga follow Instagram GBI Taman Anggrek agar supaya pelayanan Tuhan ini semakin menjangkau banyak jiwa. Kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini, kami memuji kebesaran.
kagum akan perbuatan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk dapat bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan yang harus kami lakukan ataupun kepercayaan yang Tuhan berikan melalui pelayanan ini, biarlah Tuhan kami dimampukan untuk boleh memberikan yang terbaik. Nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap hal yang boleh kami lakukan dan kami kerjakan. Engkau memberkati saudari Dewi yang boleh menjadi saluran berkat saat malam hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong hamba-Mu ini untuk boleh dipakai lebih lagi dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan boleh menjadi berkat di tempat ia bekerja, dalam keluarga, bahkan dimanapun saja hamba-Mu ini pergi dan melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga bersyukur untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang terus diberikan kesetiaan untuk mereka boleh beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan dalam setiap pergumulan yang boleh mereka hadapi, dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini dengan firman-Mu mereka boleh dikuatkan. Apapun yang boleh menjadi pergumulan mereka akan boleh kuat dan teguh di dalam Engkau ya Bapa. Engkau memberkati dalam pekerjaan, memberkati dalam keluarga, memberkati dalam setiap pergumulan yang tidak terkatakan sekalipun. Dan bila Engkau terus menolong kehidupan mereka dan Engkau menjadikan hidup mereka beruntung karena mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dimanapun saja sidang jemaat-Mu berada, baik yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya maupun yang ada di luar provinsi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan terus Engkau memberkati apapun yang boleh mereka lakukan. Kesetiaan mereka Tuhan perhitungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan pelayanan di GBI Taman Anggrek ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau terus menopang bagi Bapak dan Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan pelayanan di tempat ini Bapak. Dan Engkau juga terus menolong dan memberkati, meneguhkan kami setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam setiap kegiatan ibadah. Biar Engkau terus menolong kami. Dan kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, baik mereka yang terus tekun beribadah secara onsite maupun online. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati dalam apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Secara khusus untuk Kompleks Taman Anggrek dan sekitarnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami merindukan lawatan Allah terus bekerja, bahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan melalui keberadaan kami boleh menjadi berkat dan mereka juga boleh mengenal Engkau. Memberkati manajemen Taman Anggrek, bahkan yang sudah mengizinkan kami untuk terus beribadah. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang terus menolong, memberkati dan menjamah hati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa dan negara kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Menjelang hari-hari politik ini Bapak, biarlah Engkau juga terus memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami, sehingga pelaku politik dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga segala hal yang mereka lakukan adalah untuk hormat kemuliaan-Mu. Engkau jauhkan dari niat-niat jahat, niat-niat buruk, tetapi biarlah apapun yang mereka lakukan itu boleh membawa kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya dalam melaksanakan dan mengemban tugas mereka pun diberkati. Pelaku ekonomi, bahkan untuk aparat keamanan, bahkan juga untuk aparat kesehatan, semuanya Tuhan, orang-orang yang bekerja di dalam bangsa ini, Tuhan Yesus, Engkau memberkati melalui pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dalam bangsa ini, antar denominasi yang ada dari Sabang sampai Merauke, dalam setiap pergumulan mereka, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani, apapun bentuk pelayanan itu, Tuhan Yesus, Engkau yang menolongnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau mengarahkan hati kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Apapun yang boleh akan kami lakukan sepanjang hidup kami, biarlah semua itu mempermuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, mari pelayan Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.